akhirnya Alfi bisa lagi nemenin teman-teman dan bisa nyapa teman-teman di luar lagi. Terus yang kemarin udah ditonton belum video Alfi yang sebelum ini? Jangan lupa ditonton ya. Tapi Alfi percaya kok kalau misalkan teman-teman udah nonton video Alfi dan video-video lainnya yang ada di KPI Tribakti. Oke, kesempatan kali ini Alfi pasti berbeda dong dengan bintang tamu yang setelahnya. Dan sekarang Alfi ditemani dengan ibu yang Masya Allah, cantik banget dan masih muda. Nggak kelihatan kalau beliau itu adalah seorang dosen, tapi kalau beliau tuh masih kelihatan seperti mahasiswa. Kalian penasaran kan teman-teman semua? Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Ibu apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Perdana baik. juga Ibu Alfi ketemu Ibu, ngobrol Ya, betul, juga. betul. Padahal kan kita satu kampus kampus, ya. satu fakultas Satu juga. fakultas. Benar, akan Alfi KPI Ibu juga. Ibu ini adalah kaprodi dari Psikologi Islam di kampus Tribakti ya Bu? Iya, betul. Ya, nama panjang Ibu ini Wahyu Utami MSI MPSI. Terus beliau juga tempat tanggal lahirnya di Nganjuk 6 Desember 1989. Masih muda teman-teman. Masih muda Ibu. Lihat, bukan kayak dosen kan teman-teman? Kepala 3 ini, Mbak. Dia kepala 3. Iya, kepala 3. Ternyata. Terus juga beliau ini menjadi dosen ketua Kaprodi Studi Psikologi Islam. Ibu hanya di Tribakti ya Bu? Iya. Sampai saat ini saya masih setia dengan Tribakti Setia seperti di itu. Tribakti. Kalau misalkan mau ketemu Bu Wahyu hanya di Tribakti, nggak ada di kampus lainnya Bu. Betul. Terus lanjut di kualifikasi pendidikan Ibu nih unik banget teman-teman. Jadi beliau ini 2008 sampai 2012 itu S1 di Universitas Darul Uloom Jombang. Beliau ngambil psikologi dan beliau juga masih ngambil studi lagi di Universitas Nusantara PGRI Kediri tahun 2019 sampai 2013 dengan jurusan bimbingan dan konseling. Iya, betul. Berarti Ibu ngambil 2 studi ya Bu? 2 studi. 2 studi teman-teman, luar biasa banget nih. Jarang loh yang Alfi temuin, apalagi pas Alfi baca CV-nya Ibu ini, wah benar-benar. Jadi beliau masih studi di sini, ngambil lagi ya Bu, studi di Universitas Darul Uloom Jombang. Iya, jadi saya jalan 2 seperti itu. Terus juga S2-nya sama teman-teman. Jadi beliau juga S2-nya ambil 2 studi. Iya. Jadi beliau itu 2013 sampai 2015 itu S2-nya di Universitas Muhammadiyah Malang ngambil psikologi sains. Yap. Terus beliau juga langsung masih ngambil lagi studi psikologi profesi sama masih di Universitas Muhammadiyah Malang. Bener ya Bu? Iya, betul sekali. 2, keren Ibu, keren banget. Nular ya nanti ya. Amin ya Allah, amin bisa seperti Ibu. Teman-teman juga semoga bisa ambil 2 studi sekaligus. Terus juga langsung ke pengalaman kegiatan beliau, yakni beliau juga pernah menjadi pendamping pasien skizofren pasca rawat inap area Kabupaten Jombang Nganjuk, dan beliau menjadi pendamping remaja anti narkoba di Kabupaten Jombang Nganjuk. Betul sekali. Itu komunitas ya Bu yang Iya, kedua? komunitas. Memang khusus saya peruntukkan untuk remaja. Kenapa? Karena saat ini itu kan banyak sekali remaja-remaja itu yang dikeluhkan oleh orang tuanya, merasa kayak pergaulannya itu bebas seperti itu, nggak ada arah dan tujuan. Kayak ada yang setelah sekolah dia main-main, ada yang nggak sekolah dia main-main sama teman yang nggak jelas itu di mana. Nah, di situ saya rangkul kami ya. Jadi saya ada komunitasnya di situ. Kami rangkul bagaimana caranya supaya mereka itu memiliki pendidikan di luar selain di rumah seperti itu. Jadi memang benar-benar kita pantau seperti itu. Ada nanti 1 bulan sekali kita kumpulkan semua dari yang 2 kabupaten itu. Tapi ya memang ada beberapa itu yang nggak hadir ya, maklum ya. Kita kan nggak bisa mengumpulkan semua kan gitu. Jadi di situ kita kasih pengarahan, lalu kita kasih motivasi bagaimana kita bisa menjadi individu yang berkualitas untuk kedepannya. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Wah, beliau juga tuh jadi pendamping teman-teman. Nah, lanjut nih Bu, ada beberapa pertanyaan yang nanti bakal Alfi tanyain dan mungkin ini juga bisa mewakili teman-teman di luar sana. Yang pertama Alfi mau nanya, Ibu kan dosen di Tribakti dan riwayat pendidikan Ibu kan nggak di Tribakti ya Bu? Iya, Ibu betul. di universitas. Nah, Ibu kan di psikologi, Tribakti juga psikologi, tapi hanya jenjang pendidikannya aja. Yang Ibu nggak di Tribakti, tapi Ibu mengajar di Tribakti. Apa sih Bu keunggulan psikologi sendiri di Tribakti dengan kampus-kampus lain? Oke.
Kalau orang membaca CV saya itu memang yang terbesit pertama kali ini lulusannya dari luar Tribakti gitu Iya. ya. Nah, memang itu menjadi salah satu beban tersendiri ya di awal saya masuk di sini. Saya itu kan basisnya itu kan bukan santri gitu ya. Pernah mondok tapi kan nggak sampai yang intens berapa tahun lanjut itu enggak. Nah, awal pertama saya masuk di Tribakti itu jujur saya kaget gitu ya. Ada beberapa mahasiswa yang datang itu saling dicium tangannya, saya kan nggak biasa seperti itu Mbak ya. Nah, terus saya introspeksi diri, ini Tribakti unik ya saya gitu. Ternyata memang setelah saya dalami, oh ini loh keunggulannya di Tribakti seperti itu. Di samping mahasiswanya itu mayoritas dari pondok pesantren, nah di sini juga banyak sekali para masai, kiai-kiai yang di situ Masya Allah sekali ya. Suatu keberkahan tersendiri saya bisa gabung di sini seperti itu. Dan satu lagi yang membuat saya menjadi pembeda dari fakultas lain atau kampus lain itu beliau-beliaunya itu semuanya setiap habis sholat ya saya mendengar sendiri itu mereka mendoakan kita mahasiswanya terus dosen-dosennya. Nah itu kan nggak ada di tempat lain seperti itu. Kan kalau dipikir untuk berdoa untuk diri kita sendiri saja kadang itu jarang, apalagi ini beliau Mas Ayi mendoakan keluarga dari Tribakti itu sendiri kan luar biasa sekali ya, Masya Allah gitu. Kita juga mendapatkan barokahnya beliau juga. Jadi saya masuk ke sini itu pertamanya memang kaget ya, tapi setelah saya dalami adem gitu. Ya, adem ya, adem gitu, ada kepuasan tersendiri gitu. Jadi yang awalnya saya itu pikirnya dari kampus umum, setelah masuk ke sini ya ada perkembangan sedikit lah terkait agama gitu. Terus juga bisa mengenal di kalangan santri mahasiswa. Itu yang pasti gitu. Jadi yang mana kita kenal santri itu hanya mengaji begini, tapi kita juga sebagai santri juga bisa kuliah gitu. Ya, betul, jadi betul. mahasantri, peribahasanya mahasantri. Gitu ya. Ada istilahnya sendiri gitu. Istilahnya mahasantri. Nah terus Ibu, isi dari psikologi tersendiri itu gimana sih Bu? Di psikologi di Tribakti. Di Tribakti atau di umumnya lah? Oh gitu ya. Memang ada beberapa teman-teman itu yang menanyakan terkait psikologi yang ada di Tribakti, karena di Tribakti itu kan ada embel-embelnya Islam, psikologi Islam. Nah, iya PI. Kalau di luar itu kan psikologi. Nah, secara umum psikologi di Tribakti itu sama ya, sama-sama mempelajari tentang psikologi. Grand teorinya pun juga sama, hanya saja yang membedakan di psikologi umum itu di sini kita integrasikan dengan keilmuan keislaman seperti itu. Jadi kalau secara umumnya sama, jadi yang dipelajarinya pun juga sama, hanya saja nanti ada tambahan dari ilmu Islamnya itu tadi. Jadi dikombinasikan dengan agama gitu ya Bu. Di mix gitu. Iya, di mix lah teman-teman. Jadi nggak ada bedanya ya Bu. Nggak ada secara umumnya ya. Jadi di Tribakti juga sama cara pengajarannya, isinya psikologi juga sama dengan kampus-kampus lain ya Bu. Iya betul. Backgroundnya juga sama, cuma kalau di Tribakti ini ada mixan tentang agama disangkut pautkan ya Bu ya. Iya betul. Istilahnya gitu disangkut pautkan dengan agama gitu. Jadi psikologi Islam. Ya, secara umumnya sama gitu. Iya benar. Jadi nggak ada bedanya ya Bu, tetap unggul. Iya tetap unggul. Jadi di psikologi Tribakti itu kita memiliki dosen itu yang cukup hebat-hebat ya. Semuanya juga profesional dan juga banyak sekali psikolog di sini, mayoritas psikolog. Jadi banyak sekali juga klien yang datang dari luar ke sini karena kita di sini memiliki lab psikologi dan itu sangat efektif sekali ya menurut saya. Jadi juga sering digunakan. Kita juga pernah mengadakan konseling gratis dan itu sampai sekarang masih berjalan. Dan juga kami juga kerjasama dengan beberapa sekolah-sekolah untuk melakukan tes IQ untuk mengetahui bakat minat, juga untuk tes apakah mbaknya nanti gangguan atau bermasalah. Nah itu ada di situ, kita pelajari di psikologi. Kayaknya perlu konsul nih. Kayaknya biasanya itu gini, kalau untuk psikologi, mahasiswa psikologi ya bahasanya tuh gini,
oh mbaknya itu kuliah psikologi pasti rawat jalan gitu. Rawat Iya. jalan. Rawat jalan. Itu kan untuk mengetahui apakah kita punya masalah, apakah kita punya problem, itu kan dipelajari semua di situ. Nah, banyak orang itu yang nggak paham bahwa dia itu punya masalah. Iya benar, nggak sadar diri istilahnya. Iya, nggak kasarnya sadar diri gitu. Istilah kasarnya gitu, nggak sadar diri. Iya, betul. Nggak sadar juga ketika saya itu mengalami gangguan. Nah, disitulah fungsinya psikologi gitu. Jadi nggak hanya kita belajar materinya, tapi kita juga bisa mengaplikasikan gitu ya. Jadi kita juga bisa mengobati diri kita sendiri. Betul, ya itu benar. tadi saya katakan rawat jalan Iya. gitu ya. Jadi mahasiswa psikolog bisa jadi sekalian rawat jalan. Betul. Nggak Kan di situ hanya- nanti kita kenal, oh ternyata saya punya gangguan ini, oh ternyata saya punya masalah ini, oh ternyata itu gangguan ya gitu. Oh iya ya, jadi kita bisa tahu ya Bu ya. Iya, betul. Kita seperti ini. Jadi kan selain kita mendapatkan materinya juga, itu untuk nggak hanya untuk orang lain yang nanti kita bakal share, tapi juga untuk diri kita sendiri. Iya, Ya, betul. Gitu. Ya. Terus selanjutnya nih Bu, psikologi ini nanti di masyarakatnya itu akan ranah kemana sih? Oke. Untuk lulusan psikologi gitu ya, nanti mau jadi apa? Iya, Nah, itu apakah memang hanya kadang kan orang terlalu terkenalnya tuh mengurusi orang-orang gila, istilah kasarnya orang gila gitu ya Bu, diurusin waktu ya begitulah psikologi ngurusin orang gila itu, atau memang ada ranah yang lainnya sebenarnya psikologi itu sendiri? Oke. Nah, ini yang perlu saya luruskan Iya, ya. benar. Memang di luar sana itu masyarakat kebanyakan kalau yang sudah istilahnya itu sudah pegang HP ya, orang tua yang sudah bisa memahami dunia luar. Tapi kalau yang tidak, itu biasanya menganggap bahwa psikologi itu lulusannya nanti jadi paranormal, itu pasti. Iya benar Ibu, jadi dukun. Ah, Istilah kasarnya itu. gitu, dukun paranormal Jadi begitu. ketika kita memperkenalkan diri, Mbak kuliah apa? Psikologi di mana? Di Tribakti misalkan. Mbak bisa baca nggak muka saya ini gimana gitu. Iya, benar. Mbak bisa Salah nerawang arti nggak? ya, Bu. Salah mengartikan. Salah mengartikan. Iya. Sebenarnya dari psikologi itu sendiri mempelajari tentang perilaku manusia. Jadi perilakunya yang dipelajari, bukan kayak tulis. Kadang itu ada tulisan saya itu coba dilihat nanti saya itu masuk di apa gitu, karakter saya itu seperti apa. Memang itu ada sendiri ya ranahnya. Tapi kalau untuk yang psikologi sendiri itu mempelajari tentang perilaku manusia gitu. Oh, teman-teman, perilakunya yang dipelajari. Iya, perilakunya. Itu sih Bu, mengambil tentang pembicaraan orang-orang terkait yang seperti itu tuh gimana Bu? Sudah biasa karena saya sudah dari tahun 2015 ya, 2015 sampai sekarang sering mendengarkan itu, ya jawaban saya bisa jadi gitu. Iya. Kalau mau dijelaskan pun kan panjang gitu ya. Panjang, benar. Paling akhir nanti gini, silakan ke Tribakti, nanti Iya. saya kasih bisik-bisik gitu. Langsung terjun Iya, aja gitu, langsung langsung aja tanya, ke nanti saya Tribakti. jelaskan gitu. Nggak perlu kayak, tolong dong lihat ini nih, kamu kan ini psikologi gitu kan. Tapi memang kebanyakan itu kok, kalau kita ketemu sama orang, entah itu by phone atau secara tidak langsung gitu ya, pasti orang tanya seperti itu. Oh, psikologi itu pasti dia itu bisa nerawang gitu, kayak Iya, dukun lah istilahnya bisa kayak gitu. ramal. Nah, itu yang perlu saya luruskan. Nah, kalau misalkan ingin tahu lebih dalam terkait psikologi, silakan nanti datang di Tribakti. Datang di Tribakti. Lebih tepatnya nanti silakan datang ke Fakultas Dakwah menemui saya gitu Ada ya. labnya juga. Iya, ada Tribakti labnya. juga udah punya lab. Jadi teman-teman kalau yang memang mau datang dan mau bertemu dengan Bu Wahyu hanya di Tribakti. Oke Bu, kayaknya cukup sampai di situ aja. Oh gitu ya. Iya. Kayaknya kurang panjang ya waktunya. Bener. Kalau kurang panjang. Soalnya Bisa nggak kurang dipanjangin ini? Mungkin next time nanti tim kita bisa undang Ibu Oh, lagi yang gitu. kita lebih dalam lagi mengetahui Oke. tentang psikologi itu apa, bagiannya gimana, atau Oke. seperti apa nanti kita lanjut lagi Oke. next time. Makasih Ibu, itu Iya, manfaat sama-sama. banget. Jadi teman-teman, sekali lagi di Tribakti itu nggak beda kok dengan kampus lain, sama aja. Unggul juga, nggak kalah unggul, dosennya juga tadi Ibu Wahyu juga udah menjelaskan. Dan contohnya Bu Wahyu sendiri itu backgroundnya juga nggak di Tribakti kan, dosennya juga di lulusan universitas-universitas, jadi nggak kalah keren dan nggak kalah nggak kalah keren dan nggak kalah bagusnya gitu sama kampus lain. Jadi kalian nggak usah ragu kalau mau masuk di Tribakti, nggak usah lihat backgroundnya.
kampusnya kayak pesantren, kayak bukan kampus. Isinya sama kok teman-teman, sama. Jadi di KPI juga sama, di PI juga sama gitu loh, sama dengan kampus-kampus lain. Jadi kalian teman-teman nggak perlu takut kalau yang mau masuk di Tribakti, apalagi mau ketemu Bu Hayu kan hanya ada di Tribakti. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video di sini, video yang ini. Terima kasih udah klik, dan Alfi percaya kok teman-teman nggak skip videonya. Oke Ibu, boleh diingetin teman-teman untuk subscribe. Oh ya, jangan lupa ya like, subscribe, dan komen di YouTube-nya KPI IAIT Tribakti ya, KPI gitu ya. Tribakti namanya Ibu. Jadi Ibu tuh udah diingetin sama Bu Ayu Iya. untuk subscribe, jangan lupa di like juga. Terus teman-teman juga boleh komentar di bawah apa aja, komen nanti biar tim kita yang milih komentar yang bagus gimana, bakal kita ikutin kemauan teman-teman semua. Oke Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama. Makasih banyak Ibu udah mau Iya. datang di sini. Alfi senang banget bisa ngobrol, terus Alfi juga bisa tahu. Bolehlah nanti Alfi datang ke lab psikologi. Iya, labnya itu dekat kok. Silakan nanti main-main di situ. Oke Bu, oke teman-teman, sekian pamit dari Alfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.